Alun sini deh. Iya. Sebelum sekolah minggu, adik-adik persiapkan diri dulu ya. Iya. Tunggu. Udah pada mandi belum? Gosok gigi udah belum? Jangan lupa pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan kita harus siapkan hati dan diri kita. Ya Kak Alun ya. Kita mau menghadap Tuhan. Oke, selamat mengikuti sekolah minggu. Halo Kak Alun. Halo Kak Titi. Gimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa baik. Halo adik-adik semua. Halo semuanya. Wah, hari ini kita tetap harus semangat ya Kak? Iya dong, harus semangat dong. Adik-adik di rumah gimana? Semangat juga? Pasti. Iya dong Kak, pasti semangat semua ya. Iya benar. Nah sekarang karena semuanya sudah siap untuk sekolah minggu, Kak Titi sama Kak Alun akan mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu Puji lagu. Tuhan. Apa Kak? Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. Yuk, siap-siap ya. Berdiri semuanya. Nanti tangannya dikepak-kepak seperti burung ya Kak Alun ya. Oke. Adik-adik juga ya yang ada di rumah ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyi ini sekali lagi. Siap-siap tangannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, ternyata Tuhan mengasihi kita ya Kak ya. Iya dong Kak, pastinya. Oke, nah Kak Alun sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik di rumah juga berdoa dan doa kita akan dipimpin oleh teman kita Albert. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita absen ya Kak Titi ya. Oke, siap. Dari kelas balita. Halo, kelas balita. Halo, kelas kecil. Dari kelas besar. Halo, kelas besar. Yehuda. Halo, Mas Yehuda. Satu lagi ya Kak Titi ya. Ya, dari mana Kak Alun? Dari Pos Mojosongo. Halo, Pos Mojosongo dari Mojosongo. Nah, ternyata semuanya ikut sekolah minggu ya Kak Alun Iya ya? dong, semuanya ikut sekolah minggu pastinya. Seneng nggak Kak Titi? Seneng banget. Seneng Karena banget. meskipun di rumah, adik-adik ternyata semangat sekolah Iya, minggu ya. semangat dong Kak. Harus itu, tetap ada sukacita pastinya. Benar. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Berdiri semuanya, yuk! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
lagi sedih tahu. Oh ya, kenapa itu? Jadi kemarin Mama tuh janji sama Kak Titi mau diajak jalan-jalan. Terus? Tapi belum jadi-jadi. Karena? Katanya masih bahaya sih kalau kita jalan-jalan di luar. Iya dong Kak, ini kan kondisinya masih seperti ini. Virusnya kan masih terus menyebar. Tapi kan aku udah nggak sabar pengen jalan-jalan, Kak. Iya sih, bosen juga di rumah. Tapi nggak boleh gitu Kak Titi. Jadi aku harus gimana, Kak? Ya, kita harus tetap sabar. Kita harus tetap sabar menunggu sampai kondisi membaik. Sampai kita semua boleh beraktivitas seperti biasa. Sekolah, terus bermain di luar, jalan-jalan sama mama ke mall. Berarti aku tetap harus sabar ya, Kak? Ya, kuncinya itu dong, sabar. Nah, jadi adik-adik di rumah yang merasakan hal yang sama dengan Kak Titi juga harus sabar. Iya, adik-adik sabar ya di rumah ya. Tetap semangat, tetap sukacita ya kalian ya. Iya, dan pastinya yang paling penting tetap terus jaga kesehatan. Makan sayur tuh pasti harus itu, susu tuh, vitamin tuh iya, ya. Dan harus olahraga ya Kak ya. Harus bergerak terus badannya biar biar tetap sehat, ya kan Kak? Bener. Nah Kak Alun, hari ini Kak Titi bawa sesuatu. Apaan tuh? Tada! Buat Kak Alun ya, asik. Loh, terus? Ini mau buat Kak Amalia. Oh gitu. Ya, Kak Titi mau kasih sama Kak Amalia. Nah, tapi Kak Amalia harus bukanya nanti setelah habis cerita. Oh gitu. Ya, habis ini kita mau denger cerita ya Kak ya? Iya, kita dengerin cerita ya adik-adik ya. Oke, nah hadiahnya ini kita kasih ke Kak Amalia dulu ya. Ayo kita kasih bareng-bareng. Oke. Ini guys. Nah, Wah, Kak Amalia dapat hadiah dari Kak Titi dan Kak Alun. Wah, seneng banget. Nggak kalah kan sama adik-adik yang 2 minggu lalu dapat hadiah. Kira-kira isinya apa ya? Udah nggak sabar nih Kak Amalia pengen buka. Tapi kata Kak Titi harus sabar. Soalnya kan harus dibuka nanti setelah firman. Jadi ingat, Kak Amalia ingat di Alkitab ada cerita kisah tentang 2 orang yang dengan penuh kesabaran menanti-nanti. Siapa ya kira-kira? Yuk kita simak firman pada hari ini. nah sekarang kita mau nyanyi satu lagu dengan judul Bapakku Datang Padamu. Adik-adik duduk yang manis, kita siap-siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Naikkan ucapan syukur.
Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya.
mendengar firman pada hari ini, kisah tentang Simeon dan Hana, di mana mereka dengan bersabar menantikan janji Tuhan dengan penuh setia, dengan cara berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan tidak lupa bersyukur pada Tuhan senantiasa. Seperti Simeon dan Hana, Kak Amalia juga sudah sabar loh menanti-nanti untuk membuka kado ini. Yuk kita buka yuk, isinya apa ya? Gak sabar Kak Amalia. Apa ya? Apa ini? Ya, ada isinya lagi. Jadi nggak tambah sabar. Apa ya? Ini Kak Amalia dikasih baju sama Kak Titi dan Kak Alun. Yeay, tunggu dulu ya, Kak Amalia mau cobain dulu. Bagus ya bajunya ya. Yeay, terima kasih Kak Titi, terima kasih Kak Alun. Nah, sekarang yuk kita tutup firman pada hari ini dengan berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu atas firman yang kami dengarkan pada hari ini Bapak. Bapak ajar kami untuk bersabar seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana Bapak dalam menantikan janji-Mu Bapak. Ajar kami agar kami dapat dengan penuh setia, dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan memuji nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sertai kami Bapak dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Putra-Mu, ya Tunggal, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita persembahan ya Kak Titi ya. Kita siapkan ya. Siapkan di amplop, titip ke mama papa yang mau ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Atau Bisa juga dengan cara kirim di nomor rekening di bawah ini, atau juga bisa dengan scan barcode yang ada di layar kalian. Nah, tapi Kak Titi sebelumnya kita mau ucapkan ayat hafalan dulu ya adik-adik. Dari mana Kak Titi? 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau pujikan apa Kak Titi? Thank you. Thank you. Thank you for the world we live, yum-yum-yum. Thank you for the food we eat, yum-yum-yum. Thank you for the bird that sing, yum-yum-yum. Thank you Lord for everything. Thank you for the world we live, yum-yum-yum. Thank you for the food we eat, yum-yum-yum. Thank you for the bird that sing, yum-yum-yum. Thank you Lord for everything. Amen. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Kevin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online. Tuhan, kami juga memberikan persembahan dari sedikit berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dalam beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru ya adik-adik. Selamat tahun baru teman-teman semua. Tetap semangat dan penuh sukacita di tahun yang baru ini ya Kak Alun ya. Iya, harus semangat, harus sukacita di tahun yang baru. Siap, sekarang kita mau nyanyi satu lagu.